satu pertanyaan, satu jawaban, baik benar maupun keliru, itu saya catat ya. Jadi silakan dimanfaatkan ya. Jangan menyia-nyiakan paket data tanpa mendapatkan bonus ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pseudocode ya. Nah, sebelum masuk ke pseudocode, kita akan membahas dulu tentang algoritma. Apa sih algoritma itu? Mungkin ada yang bisa membantu. Algoritma. Izin menjawab, Pak. Ya, nama NIM? Muhammad Rafahuddin, NIM 1924 10 10 30 Tiga dikit terakhir saja, 3 dikit terakhir. 30 061 ya. Nggih. Muhammad Rauf. Algoritma, nggih. Oke, silakan. Rauf. Algoritma adalah sebuah langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah, sebuah langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sebuah langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, hampir tepat. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Saya, Pak. Nama NIM? Jawab, Pak. Langsung aja menyebutkan nama NIM ya. Yang menyebutkan nama NIM duluan itu yang saya catat. 3059. Ya. 3 dikit terakhir saja. Siapa? 3059. 059. Sebentar saya cari dulu. 059. Rizkyanto, bukan? Iya, Pak. Rizkyanto, Pak. Ya, silakan. Untuk yang lain nanti masih ada kesempatan ya. Oke, silakan Rizkyanto. Runtutan atau cara-cara untuk mengerjakan suatu kegiatan agar tujuannya berhasil, Pak. Oke, terima kasih. Sudah lebih menjurus ya. Oke, langsung saja saya jelaskan ya. Jadi algorithm is a sequence of unambiguous instruction for solving a problem. Is as for obtaining a required output for any legitimate input in a finite amount of time. Nah, itu pengertiannya ya. Nah, kalau saya pecah ya, poin-poinnya, yang pertama, algoritma itu tahapan atau urutan instruksi yang jelas. Jadi di sini algoritma itu sebenarnya urutan instruksi. Instruksi itu perintah ya. Siapa yang menjalankan? Nah, untuk algoritma yang menjalankan instruksinya adalah komputer ya. Kemudian instruksinya nggak cuma satu, tapi banyak dan urut. Jadi baris 1 instruksinya apa, baris 2 instruksinya apa. Namanya urutan, itu tidak boleh dibolak-balik ya. 3 ditaruh di baris 2, baris 2 ditukar ke baris 3. Nah, nanti nggak jalan gitu. Ya. Kemudian instruksinya harus jelas ya, karena ini yang menjalankan komputer. Nggak boleh ambigu ya. Apa tujuan dari instruksi-instruksi tersebut? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, nah itu. Jadi permasalahannya itu kalau misalnya kita katakan dalam kalimat yang lain ialah mengubah input menjadi output. Ya. Terus dilakukan dalam waktu yang terhingga. Jadi nggak boleh eksekusi algoritma itu nggak selesai-selesai. Ada infinitive loop-nya itu nggak boleh ya, nggak jelas. Nah itu adalah algoritma ya. Saya ulangi lagi. Jadi urut-urutan instruksi, ya kalau urut-urutan instruksi itu instruksinya tidak cuma satu, tapi banyak, beberapa. Terus ada urutannya, tidak boleh dibolak-balik ya. Yang jelas, jadi makna atau apa yang harus dilakukan kalau membaca instruksi itu jelas ya. Dan yang menjalankan adalah komputer. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk mengubah input menjadi output. Terus dalam menjalankan instruksi tersebut dilakukan dalam waktu yang terhingga. Nah, itu merupakan algoritma. Jadi kalau diilustrasikan seperti di gambar ya. Jadi ada input, ada output. Yang mengolah input menjadi output itu adalah komputernya. Ya. Nah, untuk mengolah komputernya nggak sembarangan. Ya. Ada prosedur atau instruksi yang harus dilakukan oleh komputer tersebut. Ya. Nah, prosedur tersebut itu merupakan algoritma itu. Ya. Jadi algoritma itu yang menjalankan komputer.
Gunanya apa? Mengubah input menjadi output. Nah, di algoritma ring input itu harus jelas ya, nggak boleh inputnya nggak jelas. Jadi harus jelas, misalnya integer ringnya misalnya 1 sampai 20.000, seperti itu. Nggak boleh suatu algoritma menerima input apapun, tidak boleh, harus jelas. Kemudian untuk menyelesaikan sebuah permasalahan bisa menggunakan algoritma yang berbeda-beda. Algoritma-algoritma tersebut bisa memiliki logika atau tahapan-tahapan instruksi yang berbeda. Algoritma-algoritma tersebut bisa memiliki kecepatan yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan. Mungkin Anda pernah nonton video ya, animasi tentang perbandingan beberapa algoritma sortingnya. Jadi algoritma sorting itu kan apa? Untuk mengurutkan data dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Ada yang bisa membantu menyebutkan beberapa contoh algoritma sorting? Saya, Pak. Ya, nama NIM? Karisma NIM 3019. Oke, sebentar saya cari dulu. 01. Karisma. Oke, silahkan. Ada, yang saya tahu ada 3 sorting, yaitu bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Oke. Oke, mungkin ada yang bisa menambahkan algoritma sorting lain selain yang dikatakan Karisma tadi. Itu benar ya, tapi banyak yang lain. Silakan kalau misalnya ada yang tahu. Apa? Quick sort ya, merge sort ya. Terus apalagi heap sort, macam-macam. Jadi permasalahannya itu satu ya. Tapi ternyata ada banyak algoritma yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Outputnya sama-sama benar, ya, outputnya sama-sama benar. Ya, jadi bisa pakai bubble sort, quick sort, merge sort, heap sort, dan lain-lain. Outputnya sama-sama benar. Cuman setiap logika, setiap algoritma itu logikanya berbeda-beda. Jadi dia cara penyelesaiannya berbeda-beda. Dan juga kecepatannya itu berbeda-beda. Memori yang dibutuhkan itu juga bisa berbeda-beda ya. Kalau Anda pernah melihat animasinya, itu ada batang bar ya, batang-batang yang acak awalnya mau disorting dari pendek ke tinggi. Nah, ada beberapa algoritma yang mensorting langsung diperlihatkan ya secara live visual. Nah itu dijalankan bareng, di start bareng. Nah ternyata kecepatan setiap algoritma dalam menjalankan tugasnya itu nggak sama. Kalau nggak salah yang menang dulu quick sort ya, quick sort. Nah seperti itu ya. Jadi intinya meskipun problemnya satu, algoritmanya bisa banyak. Masing-masing algoritma untuk penyelesaiannya itu logikanya bisa beda-beda. Ya. Dan kecepatannya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, seperti itu. Nah, setelah membahas tentang algoritma, kita akan membahas tentang pseudocode. Ada yang bisa membantu apa itu pseudocode? Saya, Pak. Nama NIM? Muhammad Haidar, 3002. 3002. Pseudocode itu suatu algoritma yang menyerupai kode bayangan, tapi pseudocode ini tidak terikat pada bahasa pemrograman apapun. Oke, terima kasih Haidar. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Apa itu algoritma? Ya, nama NIM? Rizkyanto 059. 059, oke. Pseudocode ini setahu saya itu istilah buat meringkas bahasa pemrograman kita, Pak. Codingan kita, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi pseudocode itu salah satu cara untuk menyajikan algoritma. Mungkin ada yang bisa membantu cara lain untuk menyajikan algoritma itu apa namanya? Selain pseudocode. Bocat. Nama NIM? Haidar 3002.
Haidar ya, 3002. Oke. Ya, jadi fungsinya pseudocode itu sama dengan flowchart ya, tetapi caranya berbeda. Kalau flowchart itu pakai gambar, lambang-lambang. Kalau pseudoc itu dalam bentuk teks ya. Nah, teksnya itu paduan elemen bahasa pemrograman, tapi juga campur dengan bahasa manusia. Jadi lebih mudah dibaca ya. Sehingga kalau kita menyajikan algoritma pakai pseudocode itu bisa dipahami dengan lebih mudah ketimbang membaca kode bahasa pemrograman langsung ya. Misalnya ada satu tim, yang satu bisa Java, yang satu PHP, yang satu Python. Pakai apa kita? Kalau pakai Java, yang PHP sama Python nggak ngerti ya. Kalau pakai PHP, yang lain juga nggak ngerti. Nah, biar adil ya kita pakai apa? Pseudocode. Karena pseudocode itu bebas bahasa pemrograman. Maksudnya tidak terikat ke pemrograman tertentu. Ya. Jadi cara kerja atau logika dari sebuah algoritma itu bisa dipahami lebih mudah. Ya. Selain itu, fungsi pseudocode itu untuk mempermudah implementasi. Jadi kalau ada algoritma dituliskan ke pseudocode, nah orang-orang dari berbagai macam bahasa itu bisa langsung mentranslate, ya, mentranslate ke coding. Nah, seperti itu. Selain itu, dokumentasi ya. Ya, mungkin Anda kalau suatu saat kalau sudah sering ngoding ya, itu akan menjumpai masalah seperti ini. Misalnya suatu saat Anda coding selesai ya. Kemudian 1 tahun lagi Anda butuh codingan Anda baca. Nah, ketika Anda baca itu Anda nggak ngerti apa yang dulu Anda coding. Ya. Jadi katanya siapa ya, saya lupa. Ada programmer terkenal itu bilang, kalau Anda ngoding membutuhkan energi 50 misalnya, maka untuk memahami codingan Anda sendiri, misalnya beberapa tahun kemudian, untuk memahami codingan Anda sendiri yang dulu, itu butuh energi 2 kali lipatnya. Jadi awalnya butuh energi 50 untuk nulis codingnya. Terus untuk membacanya kembali butuh energi 100. Jadi lebih sulit ya. Lebih sulit memahami codingan Anda sendiri ketimbang ngoding dari nol. Nah, seperti itu. Apalagi kalau ketika ngoding Anda berusaha ngodingnya canggih ya. Maksudnya canggih itu berusaha menyelesaikan permasalahan atau menuliskan codingnya secara singkat. Nah, secara singkat. Biasanya orang kalau maniak programming itu senang membuat coding ya. Orang lain misalnya habis 100 baris, dia cuma 10 baris selesai. Nah, lebih hebat kan? Tapi ternyata itu malah menjadi bencana nanti. Kalau suatu saat beberapa tahun lagi dia butuh codingannya kembali. Membacanya itu lebih sulit ya. Nah, itu bentuknya salah satu manfaat ya dari pseudocode ya, selain untuk komunikasi, untuk mempermudah implementasi, juga untuk dokumentasi. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Saya Pak tanya Pak. Nama NIM? 3068 Alfian. 3068. Sebentar ya, saya tulis dulu. Alfian bagus, ya silakan. Itu Pak tadi di slide 3 kan tuh ada gambarnya. Nah itu problem dan algoritmanya itu udah ada di dalam komputer atau kita input dulu baru keluar problem? Diinputkan dulu ya. Jadi kalau algoritma itu kan masih berupa rancangan ya. Agar bisa digunakan oleh komputer harus ditranslate lagi ke bahasa pemrograman. Kemudian dikompil, nah menjadi bahasa mesin. Bahasa mesin itulah yang bisa dipahami oleh komputer. Ya, jadi algoritma di sini ini masih rancangan ya, rancangan yang digunakan oleh pseudocode. Nah, agar bisa dikerjakan oleh komputer, instruksinya harus ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, kemudian dikompil.
ya dikompil menjadi bahasa mesin. Nah, itu baru. Ya, Ada lagi? kasih, Pak. Oke, kita lanjut ke cara menulis pseudocode ya. Jadi pseudocode itu ada 3 bagian. Yang pertama nama algoritma, kemudian parameter input. Nah, itu baris awal yang atas sendiri. Kemudian di bawahnya ada keterangan, ya. Keterangan. Terus baru di bawahnya yang paling bawah itu badan algoritma. Badannya algoritma itu berisi instruksinya yang akan dieksekusi oleh komputer, yang berisi logikanya. Ya. Oke, sekarang kita membahas bagian pertama, nama algoritma dan parameter input. Ya. Cara penulisan nama algoritma sama dengan standar penamaan metode bahasa pemrograman. Ya. Jadi Anda kalau pakai Python, kan ada kelasnya ya, ada kelasnya. Nah, di setiap kelas itu kan ada metode-metodenya. Algoritma itu setara dengan metode. Jadi kalau ditranslate ke bahasa pemrograman, algoritma itu ya metodenya itu. Ya. Nah, penamaan algoritma itu sama dengan penamaan metodenya caranya. Misalnya nggak boleh ada spasi, nggak boleh dimulai dengan angka, nggak boleh dimulai dengan simbol-simbol kayak tanda tanya, seperti itu. Ya, jadi standar. Kemudian yang kedua, parameter input. Parameter input itu berisi nama variabel input. Ya. Jadi, variabel yang di-entry-kan oleh user agar komputer bisa menjalankan tugasnya. Nah, variabel input itu boleh 1, boleh beberapa. Ya. Contoh misalnya, Anda membuat program atau algoritma untuk menghitung volume balok. Apa kira-kira parameter inputnya? Ada yang bisa bantu? Program atau algoritma Panjang, untuk lebar, lebar. tinggi, Pak. Oke, siapa yang duluan dulu tadi? Yang cewek? Karisma. Oh, Karisma. Oke ya. Misalnya Anda bikin algoritma untuk mencari jarak antara 2 titik. Nah, parameter inputnya ya koordinat titik pertama dan koordinat titik kedua. Kalau nggak dikasih tahu ya gimana cara ngerjakannya? Ya, nah itu variabel input. Kemudian tidak perlu tipe data ya. Jadi untuk pseudocode itu tidak perlu tipe data integer, real itu nggak perlu. Ya, di bagian nama algoritma. Kemudian untuk array perlu ditulis indeks awal dan indeks akhir. Misalnya array A kurung buka, kurung siku buka. 0 titik n-1 ya. Nah, itu array yang mulainya dari 0. Array kan ada yang mulai dari 1 ya. Jadi indeks pertama adalah 0, indeks terakhir adalah n-1. N itu banyaknya isi array. Jadi kalau array-nya 10, isinya 10 ya indeksnya dari 0 sampai 9. Seperti itu ya. Nah, ada array yang indeksnya diawali dari 0, ada yang dari 1. Hari ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau diawali dari 1, Anda nulisnya A kurung buka 1 titik N. Sehingga jumlahnya pas. Ya. Hal ini harus menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan variabel counter pada perulangan. Biasanya yang sering keliru itu apa? For-nya itu ya. Mulainya dari 0 apa dari 1. Nah, kalau Anda mulai dari 0, ya di sini tuliskan aja A 0 titik N-1. Gitu. Kalau mulai dari 1, A kurung buka 1 titik N. Itu artinya mulai dari 1. Jadi ini ya, nama algoritma. Sebelum nama algoritma, tuliskan algoritma. Nah, ini menunjukkan bahwa dia merupakan algoritma. Kalau di Python itu setara dengan metode. Ini nama algoritmanya. Nah, kemudian ini parameter inputnya ya. A 0 titik N-1, K. Ini parameter inputnya 2. Ada 2 ya. A sama K. Sampai di sini ada yang tanyakan? Saya, Pak. Ya, nama NIM? Windy, NIM 3052. 3052.
Itu mengapa Pak tidak perlu tipe data untuk menuliskan seukud? Nanti tipe datanya itu diterangkan di keterangan di bawahnya nanti, ya. Jadi untuk singkatnya nggak usah ditulis tipe datanya di sini. Ya, jadi nanti diberi keterangan di keterangan ya, bagian keterangan algoritma. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke keterangan ya. Keterangan itu ada 3 bagian. Yang pertama tujuan. Jadi Anda beri keterangan tujuan yang ingin dicapai oleh algoritma, serta keterangan singkat algoritmanya. Kemudian bagian kedua, parameter input. Keterangan tentang data awal yang harus disediakan untuk diolah oleh algoritma. Ya. Juga berisi keterangan tentang tipe data dan ring datanya. Nah, ini berhubungan yang ditanyakan Windy barusan ya. Jadi keterangannya berupa kalimat saja, apa-apa. Tipe datanya ya. Kemudian data output, keterangan tentang data hasil pengolahan atau pemrosesan oleh algoritma. Ya. Contoh. Oke, nah ini keterangannya yang bagian bawah ini ya, bagian setelah algoritma sequential search. Ya, yang ini. Nah, di sana ada 3 bagian. Yang pertama baris kedua ya. Di sini untuk keterangan itu diberi komen ya. Diberi komen ya. Jadi garis miring 2 kali. Itu menunjukkan itu komentar, bukan bagian kode yang akan dieksekusi ya. Keterangannya untuk sequential search for a given value in a given array by sequential search. Jadi kita mencari nilai tertentu, ya, mencari nilai tertentu yaitu K di dalam array A. Apakah K itu ada di dalam array A? Ya, menggunakan sequential search. Sequential search itu artinya apa? Dicari urut, ya, dari elemen ke 0, 1 dan seterusnya. Nah, itu keterangan tentang tujuan algoritmanya. Kemudian input ya. Input di sini merupakan ada 2 ya, inputnya adalah A, K ya. A itu merupakan apa? Array ya. Array indeksnya dari 0 sampai n-1. Kemudian K itu merupakan bilangan yang akan dicari di dalam A. Nah, itu keterangan tentang inputnya ya. Kemudian output. Output itu di sini ada indeks dari elemen atau anggota A yang nilainya sama dengan K. Or min 1. Nah, kalau nggak ketemu kita kasih min 1 ya. Jadi misalnya K anggota array A yang nilainya sama dengan K itu indeks ketiga. Outputnya artinya 3. Anggota dari A yang nilainya K itu ada di posisi kelima. Outputnya 5. Kalau nggak ketemu, kalau nggak ada, outputnya adalah min 1. Seperti itu. Nah, itu penjelasan tentang bagian keterangan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk keterangan, Pak. Nama nih? Misal ada keterangan tambahan, Rizkyanto, NIM 059. 059. Rizkyanto, ya, silakan. Misal ada keterangan tambahan, Pak, di luar dari tujuan parameter input dan data output itu, Pak. Ditulisnya dijadikan satu sama yang 3 itu atau dipisah, Pak? Oh, dijadikan satu aja, nggak apa-apa. Di bagian keterangan itu saja, ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Oke. Ini di layar kok ada yang coret-coret ini. Minta tolong dihapus agar nggak menutupi tulisannya. Mungkin Anda nggak sengaja mungkin megang layarnya, ini agak. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang masuk ke badan algoritma ya. Nah, badan algoritma itu merupakan apa? Tahapan instruksi algoritma ya. Tahapan instruksi algoritma. Jadi instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer itu
ditulis di bagian badan algoritma. Untuk ini di layar saya ada coretan biru-biru ini. Saya minta tolong, mungkin nggak sengaja kepegang atau apa, minta tolong dihapus. Atau dari saya bisa menghapus ya. Kalau ada yang tahu caranya, akan saya hapus. Ya. Mohon maaf Pak, itu tadi kepencet terus nggak tahu kenapa nggak bisa dihapus. Oh gitu, ya nggak apa-apa sudah. Kalau saya apa bisa ngapus ya? Mungkin gimana? Opsi view optionnya Pak, terus ke annotate. Oh gitu ya, oke. Ya. Saya stop dulu apa dari sini bisa? Biasanya langsung Pak, bisa langsung, nggak usah di stop. View ya, oke. Saya cari menu view, oh nggak ada. Oke, saya stop share dulu. Terus view-nya sebelah mana? Oh ini, view. Adanya speaker view, gallery view, sama full screen. Kayaknya udah langsung kehapus ya Pak. Oh, kalau oke. Ini. Langsung saya share lagi. Ya, terima kasih. Oke, badan algoritma itu berisi instruksi algoritma ya. Jadi instruksi-instruksinya itu ditulis di badan algoritma. Kemudian untuk variabel, jadi kalau Anda menggunakan variabel tertentu, tidak perlu deklarasi atau tipe data. Jadi nggak perlu integer X, string, kata, itu nggak usah ya. Langsung digunakan saja. Ya. Kemudian di sini ada operator assignment. Oke, ada yang tahu operator assignment itu apa fungsinya? Ada yang bisa bantu? Kalau di bahasa Aman pemrograman itu sama dengan memasukkan sebuah isi nilai ke sebuah variabel gitu Pak. Oke, terima kasih. Nama NIM? Zufar 074. 074. Zufar Syah. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jadi benar kata teman Anda, kalau di Python ini sama dengan tunggal. Ya, kalau nggak salah sama dengan tunggal ya. Pak, maksudnya apa? Bagian kanan sama dengan diproses dulu, dihitung. Setelah ketemu nilainya, maka hasilnya disimpan di variabel sebelah kiri sama dengan. Ya, itu kalau Python. Jadi kalau Anda nemu ini, ya, nemu ini, maksudnya apa? Yang bagian kanannya itu dihitung dulu, hasilnya dimasukkan ke variabel yang ada di sebelah kiri. Gitu ya. Kemudian tentang operator perbandingan. Nah, di sini operator perbandingan itu sama dengan tunggal. Ada yang bisa menjelaskan apa itu fungsinya operator perbandingan? Silakan, nama NIM. Apakah fungsinya sama seperti N, Pak? Dia. N. Jadi dia membandingkan, kan dia membandingkan kan. Kalau dia sama berarti true. Kalau dia salah satu dia false. Atau ini bisa berubah menjadi or gitu, Pak. Oke, terima kasih. Barusan Zufar lagi ya. Oke. Saya menghargai keaktifan mahasiswa ya, jadi silakan dimanfaatkan ya sesi online ini. Jangan sampai Anda paket data Anda berkurang tapi nggak dapat poin kan gitu. Lumayan, ini kan bonus tambahan. Kalau operator perbandingan itu biasanya digunakan ketika if ya, if atau di perulangan, itu gunanya untuk ngecek apakah bagian kanan nilainya sama dengan bagian kiri ya. If A sama dengan B. Kalau di Python itu sama dengan tunggal. Nah, jadi sama dengan tunggal itu maksudnya bukan menghitung ya. Kalau sama dengan ganda, operator assignment, itu bagian kanan dihitung, hasilnya dimasukkan ke variabel kiri. Kalau sama dengan tunggal, kalau di Python, itu operator perbandingan. Mengecek apakah bagian kiri sama dengan kanan. If A sama dengan B, ya, itu maksudnya apa? Untuk mengecek A, apakah A sama dengan B nilainya. Seperti itu ya. Kalau sama, outputnya adalah true. Ya, kalau beda outputnya false.
Kemudian ada juga operator perbandingan yang tidak sama dengan. Nah, Anda pakai seperti itu ya. Kalau di pseudocode, nah, hampir sama fungsinya, tapi dia yang dicek adalah ketidaksamaan. Jadi kalau kiri nggak sama dengan kanan, maka true. Kalau sama, itu malah false. Jadi kebalikannya. Kemudian ada lagi yang sering dipakai, yaitu modulus. Ya. Jadi modulus untuk menghitung sisa pembagian. Jadi kalau misalnya 7 modulus 3, 7 bagi 3 kan 2, tapi masih sisa 1. Nah, mod itu outputnya 1 itu, ya, menghitung sisa pembagian. Kemudian operator lain, pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, ya. Untuk pembulatan ke atas itu ada garis di kanan kirinya, terus di bagian atas itu ada sikunya. Nah, ini. Nah, itu maksudnya pembulatan ke atas. Di bagian atasnya ada sikunya. Jadi kalau 8,7 nanti menjadi 9. Ya. Terus pembulatan ke bawah, nah ini juga sama. Garis tegak, tapi bagian bawah itu ada sikunya. Nah, kalau pembulatan ke bawah, ini outputnya apa? 8. Kemudian untuk mengakses elemen array tertentu, kita menggunakan kurung siku, ya, AI. Jadi misalnya mengakses array elemen ke-11, maka A10. Itu kalau mulainya dari 0 ya, A10. Jadi 10-nya itu dikurung siku. Ya. Kalau mulainya dari 1 ya tetap A11. Seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, nama NIM? 3063, Sohibun. 063. Sohibun, ya silakan. Pada slide 9 tadi, tadi kan ada yang pembulatan ke atas atau ke bawah itu, Pak. Ya. Itu berarti semisal angkanya tuh di bawah 5 tuh kalau dibulatkan ke atas tetap jadi 9 berarti, Pak. Semisal 8,2 gitu. Kalau 8,2 dibulatkan ke atas menjadi 9. Berarti tidak tergantung besar angkanya berarti, Pak. Berarti ya, tergantung dibulatkan ke atas atau ke bawahnya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Terus bagaimana kalau ada if, else, for, while? Nah, bagian yang menjadi kode, yang menjadi bagian if, else, for, while, itu ditulis setelah if, else, for, while itu ya. Untuk membedakan bagian kode yang menjadi bagian if, else, for, dan while dengan yang bukan, itu digunakan indentasi atau menjorok. Jadi misalnya if apa gitu ya, kemudian di bawahnya ada coding menjorok. Misalnya setelah if ada 5 coding menjorok, 5 baris coding menjorok, maka 5-5-nya itu sebenarnya merupakan bagian dari if. Ya. Jadi kalau if-nya memenuhi, maka 5 baris tersebut dieksekusi. Tapi kalau nggak menjorok sejajar dengan if, maka 5 baris tersebut bukan bagian dari if. Ya. Nah, jadi di sini tidak pakai kurung kurawal, tidak pakai begin end, tetapi menggunakan indentasi atau menjorok. Jika instruksi yang menjadi bagian dari if, else, for, dan while hanya 1 baris, instruksi tersebut bisa ditulis di samping kanannya. If apa gitu ya. Ternyata cuma 1 baris. Ya. Boleh ditulis di bawahnya dengan menjorok, atau boleh ditulis sejajar, jadi 1 baris saja setelah if-nya. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Oke, nomor 1. Manakah yang menjadi bagian dari perintah for di baris 1? Ada yang bisa bantu? Ya, Pak. Nama NIM? 352 Windy. 52. Yang menjadi bagian for di baris 1 itu P, 2, to N, do, A, kurung siku P,
Oke. Sama P sama itu. Ya. Yang ini yang panah ke kiri itu operator assignment ya. Jadi Oh iya. nilainya P dimasukkan ke A yang indeksnya P. Gitu. Nah, jadi sebelah kanannya ya. Kalau bawahnya ini nggak termasuk karena tidak menjorok kan. Oke, nomor 2. Manakah yang menjadi bagian dari perintah for baris 2? Saya, Pak. Yang bisa bantu. Nama NIM? Yang cewek dulu kayaknya tadi. Karisma 3009. Sebentar, saya Yang cari dulu jadi namanya. bagian itu 2 tuh kurung siku bawah akar N dan du, Pak. Barisnya nomor berapa aja? Yang menjadi bagian dari baris 2. Bagian dari for. Bagian dari for itu baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, baris 7. Oke. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, baris 67 menjadi bagian dari perintah baris berapa? Baris kedua, Pak. Nama NIM? Baru. Silakan, nama NIM disebutkan. 67 itu bagian dari baris apa? Saya, Pak. 352. Nama Baris NIM? 5. 52 ya? Indi. 052. Oke. Gimana? 67 bagian dari baris 5. Baris kelima bagian dari baris kedua. Oke. Ketiga. Baris 3 juga ya? Nah, Ya. jadi 67 itu bagian dari baris 5, juga bagian dari baris 3, juga bagian dari baris 2. Oke, terima kasih. Sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Latihan, langsung aja latihan. Buat algoritma untuk memeriksa apakah bilangan positif bil merupakan bilangan prima atau bukan. Silakan dicoba. Boleh ditulis di chatnya Zoom atau ditulis di kertas, difoto, kemudian dikirim ke chatnya Zoom. Buat algoritma untuk memeriksa apakah bilangan bulat positif bil merupakan bilangan prima atau bukan. Menggunakan standar penulisan pseudocode ya. Oke, silakan dicoba dulu. Kalau ada yang sudah bisa, langsung aja nyebutkan nama NIM. Silakan ditulis di chatnya Zoom atau
ditulis di kertas, difoto, dikirim via Zoom boleh. Nanti akan saya tampilkan. Nggak bisa semua? Atau ada yang masih proses, hampir bisa? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya jelaskan langsung. Nah, ini ya. Nah, ini menggunakan standar penulisan pseudocode ya. Nah, ini yang baris pertama. Nah, ini nama algoritmanya ya. Nah, di sini ada algoritma ya. Nah, algoritma. Kemudian ini nama algoritmanya is prime. Is prime. Is garis bawah prime ya. Nggak boleh ada spasi. Terus inputnya apa? Number. Nah, number itu bilangan yang akan kita cek ya. Apakah dia prima atau bukan bilangan prima. Nah, ini bagian pertama ya, nama algoritma sudah selesai. Kemudian ini bagian kedua ya, keterangan tentang algoritmanya ya. Yang baris pertama dan kedua itu keterangan tentang tujuan algoritma. Algoritma untuk memeriksa apakah number itu nama parameter inputnya ya, merupakan bilangan prima ya. Inputnya integer positif lebih dari 1. Ya. Outputnya true jika number itu prima, false jika bukan. Jadi kalau number itu terbukti prima, maka output itu yang di return ya. Jadi outputnya true. Kalau bukan prima itu false. Ya. Nah kemudian ini baru instruksinya ya. Jadi logika yang saya pakai di sini ialah membagi number dengan bilangan dari 2 sampai number min 1 ya. Tapi urutannya dari yang besar dulu baru ke kecil. Nah, coba saya instruksikan, saya ilustrasikan di sini ya. Draw. Sebentar masih not responding. Oke. Oke. Jadi misalnya numbernya itu 73 ya. Nah, bagaimana cara mengetahui 73 prima atau bukan? Ya 73 ya bagi berapa? 72. Apakah hasilnya 0? Kalau iya, maka apakah sisanya 0? Kalau iya, maka dia jelas bukan prima. Ya, selesai sudah. Langsung return false. Tapi kalau tidak 0, kita turun. Langsung dibagi berapa? 73 bagi 71. Apakah sisanya 0? Kalau iya, selesai sudah. Ya. Number itu bukan prima. Di return false. Tapi kalau bukan 0, kita cek lagi lanjutannya. Ya. 73 bagi 70. Apakah sisanya 0? Nah, kalau iya, selesai sudah. Ya, return false. Tapi kalau tidak, nah, kita bagi dengan bilangan yang lebih kecil. Seterusnya, terus sampai apa? Sampai ketemu 2. 73 dibagi 2. Apakah sisanya 0? Kalau iya, selesai, bukan prima. Kalau tidak, maka otomatis apa? Dia merupakan prima. Ya. Logikanya seperti itu ya. Nah, bilangan yang membagi itu saya masukkan ke variabel i. Nah, ini. Nah, variabel i itu merupakan pembaginya ya.
Makanya I itu mulainya dari number min 1. Kalau 73, nah I-nya 73 dikurangi 1, yaitu 72. Nah, seperti itu ya. Terus di dalam while ini, dilakukan proses pengecekan. Ya. Kita selalu terus-menerus melakukan pengecekan selama I-nya lebih atau sama dengan 2. Jadi kalau di sini kan dari 72, 71, 70, paling akhir itu 2. Ya. Oke, untuk setiap perulangan apa yang kita lakukan? Nah, kita cari sisa pembagiannya ya. Jadi number di mod I. Jadi number awalnya misalnya 73, di mod 72. Masuk ke variabel sisa. Untuk memasukkannya pakai assignment ya, operator assignment. Jadi kalau di Python ini operator sama dengan tunggal. Jadi sebelah kanan dihitung dulu, terus hasilnya dimasukkan ke variabel sebelah kiri, variabel sisa. Terus ada pengecekan di sini, apakah sisanya 0? Kalau sisanya 0 selesai sudah, ya maka number itu pasti bukan prima. Langsung aja di return false. Ini hasil akhirnya sudah. Kalau ada perintah return, maka false itu akan langsung dikirim ke sebagai output, ya. Terus programnya, eksekusinya langsung selesai, tidak diteruskan lagi. Nah, tetapi kalau misalnya sisanya bukan 0, pembaginya kita turunkan, awalnya 72 menjadi 71. Kembali lagi ke while, karena ini perulangan. Demikian seterusnya. Nah, kalau misalnya number sudah lolos dari perulangan ini, ya, maka dia akan bisa mencapai baris akhir, return true. Ya. Jadi tidak ada bilangan mulai dari 72 sampai 2 yang bisa membagi habis number. Nah, karena itu kalau dia bisa mencapai baris ini, maka dia pasti prima, return true. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di bagian sebelumnya kita belajar tentang cara menulis pseudocode ya. Nah, sekarang kita belajar cara melakukan tracing ya, tracing. Jadi tracing itu maksudnya apa? Kita harus bisa mentrace isi variabel pada saat algoritma dijalankan. Ya. Ketika mengolah input tertentu. Nah, jadi orang yang bisa ngoding itu pasti bisa melakukan tracing. Orang yang nggak bisa ngoding itu nggak bisa melakukan tracing. Ya. Hal ini bermanfaat untuk mendesain, memahami cara kerja algoritma, menganalisa efisiensi, dan mendebak logika algoritma. Jadi Anda untuk kuliah di AA ini harus bisa tracing. Ya. Nah, kalau nggak bisa nanti kesulitan. Ya. Nah, bagaimana cara melakukan tracing? Nah, oke, kita tunjukkan di sini ya. Kita punya algoritma seperti ini, sequential search ya. Di sini badan algoritmanya saya beri nomor ya. Baris 1, baris 2, baris 3, 4, 5 ya. Tracelah isi variabel dari algoritma sequential search menggunakan input A. Ya, jadi inputnya di sini adalah A, itu array, isinya 2, 3, 1, 7, 8 ya. Jadi bilangannya ada 5, N-nya 5 ya. Indeksnya dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Jadi A02, A13, A2, 1, A3, 7, A4, 8 ya. Kemudian K7. Jadi yang ingin kita cari adalah K ini atau 7. Apakah dia ada di dalam A? Ya. Kalau ada, itu indeks keberapa? Kalau nggak ada, kita melempar atau hasilnya outputnya adalah min 1. Ya. Oke, coba kita tracing di sini. Nah, sambil kita kopas, biar lebih mudah. Nah, ini ya.
Oke. Ya. Jadi algoritma itu dieksekusi secara urut ya, dari baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Ya. Kecuali kalau ketemu if else kemudian while. Nah, itu urutannya nggak linear lagi, ya. Nah, sekarang anggap saja kita sudah mendapatkan inputnya ya. Inputnya yaitu parameter inputnya yaitu A. A isinya 2, 3, 1, 7, 8. Kemudian K. K isinya 7. Nah, kemudian ketika mengeksekusi itu urut ya. Yang pertama baris 1 dulu. Ya, baris 1 dieksekusi. Oke, ada yang bisa membantu menjelaskan apa yang dilakukan di baris 1? Silakan. Memasukkan variabel memasukkan nilai 0 di variabel i. Oke, nama NIM Zufar 074. 074. Zufar. Oke. Nah, jadi yang baris 1 apa? Ini panah ini operator assignment. Maksudnya apa? Bagian kanan diproses dulu, hasilnya dimasukkan ke variabel kiri. Ya. Jadi 0 itu dimasukkan ke i. Ya. Setelah baris 1 selesai dieksekusi, maka ini kondisi variabelnya. Nah, yang saya blok ya. Yang saya blok. A masih tetap isinya 2, 3, 1, 7, 8. Kemudian K itu tetap isinya 7. A dan K itu diisikan via parameter input ya. Kemudian I sekarang sudah berisi 0 ya. Sebelumnya nggak ada isinya atau 0. Kemudian N itu banyaknya atau panjangnya array itu juga sama, diisikan di parameter input. Nah, baris 1, di nomor baris eksekusi 1 ini yang saya blok, itu menunjukkan isi variabel setelah coding baris 1 dieksekusi. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, nama NIM? Ahmad Lukman Maulana, NIM 3015. 015. Sebentar, saya cari dulu. Ahmad Syaffi, bukan? Oh, Ahmad Lukman sudah. Maulana. Oke, Ahmad Lukman Maulana. Silakan. Ya. Maaf Pak, tadi waktu penjelasan operator assignment saya jaringannya buruk. Sebenarnya operator assignment tuh pada dasarnya sama dengan. Ya, sama dengan tunggal kalau di Python. Jadi yang sebelah kanan sama dengan dihitung dulu, diproses, hasilnya dimasukkan ke variabel sebelah kiri sama dengan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, baris 1 sudah selesai dieksekusi ya. Kita maju ke baris 2. Baris 2 ini nggak ada perubahan variabel, isi variabel. Oke, ada yang bisa membantu menjelaskan apa yang dilakukan di baris 2? Ya, Pak. Nama NIM? Karisma. 019. Ketika I kurang dari N A indeks tidak sama dengan K, maka lakukan baris ketiga. Coba diulangi, saya barusan masih nyatet. Ketika I kurang dari N A indeks tidak sama dengan K, maka lakukan baris ketiga. Oke, untuk I kurang dari N, berapa nilai I dan N-nya? Sebelum baris 2 dieksekusi. I-nya 0, N-nya 5. N-nya 5 ya. Apakah benar? True atau false? True. True ya. Kemudian syarat kedua, AI tidak sama dengan K. Berapa AI? AI-nya 2, Pak. Indeksnya. AI-nya berapa? Karisma? I-nya kan 0 ya tadi ya? Oh iya, I-nya tetap 0, Pak. Kalau AI, A0 berapa? AI 2, Pak. Oke, 2. Apakah AI tidak sama dengan K? Iya, tidak sama, Pak. Berapa K-nya? K-nya 7. Oke. Jadi dua-duanya bernilai true ya. Yang I kurang dari N bernilai true, ya kan? AI tidak sama dengan K itu juga bernilai
true. Kalau di N, maka true and true adalah true. Ya. Kalau true apa yang dilakukan, Karisma? Kalau di baris 2 itu nilainya true. Kalau true, maka lanjut ke baris 3 itu, Pak. Oke, terima kasih. Kalau false? Kalau false, langsung ke if, Pak. Oke, terima kasih. Benar ya. Oke, sekarang kita masuk ke baris 3 ya. Karena di bagian pengecekan di baris 2 ternyata nilai akhirnya adalah true. Ada yang bisa membantu menjelaskan makna dari baris 3 ini? Saya, Pak. Oke, nama NIM? 3063, Soibun. 063. Sohibun Najam. Oke. Ya. Jadi di baris 3 itu sendiri variabel E itu ditambahkan 1. Jadi nilai di variabel E kan 0 ditambah 1 jadi 1. Jadi variabel E itu bernilai 1. Jadi setelah dieksekusi baris 3, maka kondisi dari variabel, isi variabelnya itu seperti yang saya blok ya. Ya. Oke, setelah selesai baris 3, apa yang dilakukan? Setelah selesai melakukan baris 3, itu kembali ke while. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau perulangan itu kembali lagi ke while-nya, ke baris 2. Nah, di sini dicek lagi ya, ketika kembali ke baris 2, apakah I kurang dari N. I-nya kan tadi 1 ya, kemudian N-nya 5. Ya. 1 kurang dari 5, benar kan ya? Sehingga true ya. Kemudian dicek lagi, dicek juga AI apakah tidak sama dengan K. Ya. Nah, A1 adalah 3. 3 tidak sama dengan 7, benar. Jadi dua-duanya benar, kalau di N juga true, masuk ke baris 3. Ya. Baris 3 lagi. Nah, di sini dilakukan apa? Proses penambahan nilai I. Awalnya I1, sekarang menjadi 2. Ya. Nah, setelah selesai, karena pengulangan, kembali lagi ke baris 2. Nah, ini ya. Di sini dilakukan pengecekan lagi, sekarang I-nya kan 2. Apakah 2 kurang dari N? Apakah 2 kurang dari 5? Ya, benar. Terus syarat kedua, apakah AI tidak sama dengan A? A2 adalah 1. 1 tidak sama dengan 7, benar. Ya. Syarat 1 benar, syarat 2 benar. Kalau di N artinya benar. Ya. Kalau benar, masuk ke baris 3. Di baris 3, itu I-nya dinaikkan lagi. Ya. Dari 2 menjadi 3. Ya. Nah, kemudian balik lagi ke baris 2 ya, karena ini perulangan. Nah, ini Pak. Sekarang I-nya adalah 3. Nah, pengecekan pertama, apakah I kurang dari N? Apakah 3 kurang dari 5? Benar. Oke. Syarat kedua, AI tidak sama dengan K. AI, A3. A3 itu ternyata 7 ya. 7 tidak sama dengan K. Tidak sama dengan 7. Nah, itu kan artinya false. Ya, false. Sehingga syarat pertama true, syarat kedua false. Kalau di N menjadi false. Ya. Nah, karena false, maka dia tidak bisa masuk lagi ke baris 3. Tidak bisa masuk lagi ke perulangan. Langsung lompat ke baris 4. Ya. Di baris 4, ini ya, apa yang dilakukan? Nah, dilakukan pengecekan. Apakah I kurang dari N? I-nya tadi adalah 3. Ya. N-nya adalah 5. Oh, benar, I kurang dari N. Maka dieksekusi return-nya. Return I. Nah, jadi output akhirnya adalah I atau 3 ya. Di return ke yang memanggil. Jadi untuk input seperti ini dia outputnya 3. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan setelah mengeksekusi baris 4? Ada yang bisa bantu? Setelah mengeksekusi baris 4, apa yang dilakukan? Sudah tidak ada lagi, Pak. Ya, nama NIM? Rizkianto 059. 059. Oke. Ya, coba dijelaskan lagi Rizkianto.
Jadi setelah setelah dilakukan baris 4 dan kondisinya benar, tidak ada lagi yang dilakukan di baris selanjutnya, Pak. Kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa? Kok tidak mengeksekusi baris 5? Baris 5 itu untuk kondisinya yang salah, Pak. Oke. Di perbandingan if I kurang dari N itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau sudah ketemu return dimanapun, ya, jadi kalau ada return dieksekusi dimanapun, maka selesai sudah eksekusi programnya, ya, tidak diteruskan. Oke, terima kasih Rizkyanto. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.